Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang biasa saja, bahkan secara penampilan tidak terlalu menonjol, tapi bisa bikin wanita secantik apapun sampai terkesan, kagum, bahkan penasaran untuk terus dekat dengannya? Sementara ada pria lain yang sudah tampil rapi, wangi, bahkan mapan, tapi justru dianggap biasa saja, mudah dilupakan, atau bahkan terkesan membosankan. Apa sebenarnya rahasia dari perbedaan itu? Nah, di video ini saya akan membongkar sebuah prinsip hidup yang sederhana tapi sangat powerful. Prinsip ini bukan teori kosong, bukan sekadar motivasi ala kadarnya, tapi sesuatu yang bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini. Dan menariknya, kalau kamu benar-benar konsisten menjalankannya, kamu akan lihat sendiri bagaimana wanita, bahkan yang secantik apapun, akan sulit untuk tidak kagum dengan dirimu. Bayangkan sejenak, kalau selama ini kamu merasa minder, sering berpikir, dia terlalu cantik buat aku, atau merasa tidak cukup layak untuk bisa menarik perhatian wanita yang kamu suka, maka video ini bisa jadi titik balik buatmu. Karena setelah memahami dan menerapkan prinsip hidup ini, kamu tidak lagi melihat kecantikan wanita sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi justru sebagai sesuatu yang membuatmu semakin tertantang untuk menunjukkan kualitas dirimu. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Prinsip hidup yang saya maksud adalah hidup dengan standar diri yang tinggi, bukan hidup untuk mencari validasi orang lain. Kedengarannya sederhana, tapi mari kita kupas perlahan. Banyak pria tanpa sadar hidup hanya untuk mendapat pengakuan dari orang lain, terutama wanita. Mereka mengubah gaya berpakaian bukan karena suka, tapi karena ingin dilihat keren oleh orang lain. Mereka memaksakan gaya bicara yang tidak natural, hanya supaya terdengar lucu atau menarik. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang rela mengorbankan prinsip dan kenyamanan dirinya sendiri demi mendapat sedikit perhatian. Masalahnya, sikap seperti itu justru terbaca jelas oleh wanita. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria terlalu berusaha, terlalu ngotot, atau terlalu ingin disukai. Dan ketika itu terjadi, nilai seorang pria langsung jatuh. Sebaliknya, pria yang punya standar diri tinggi, yang tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dia hargai, dan tidak mudah goyah hanya karena ingin disukai, pria seperti inilah yang justru terlihat menarik. Kenapa begitu? Karena prinsip ini menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki kebanyakan orang, integritas. Dan integritas itu seksi. Integritas itu bikin orang lain berpikir, wow, dia ini beda. Dia tidak butuh pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Itu yang bikin wanita cantik sekalipun bisa kagum, karena mereka melihat ada sosok yang berdiri teguh dengan dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan prinsip hidup ini secara praktikal? Pertama, berhenti hidup untuk validasi. Coba perhatikan keseharianmu. Misalnya, ketika kamu memilih pakaian, apakah benar-benar karena kamu suka, atau karena kamu ingin terlihat cocok dengan tren? Ketika kamu berbicara, apakah benar-benar keluar dari isi kepalamu, atau sekadar meniru gaya bicara orang lain? Kalau jawabannya lebih banyak yang kedua, berarti selama ini kamu belum sepenuhnya hidup dengan standar diri sendiri. Kedua, punya batas yang jelas dalam hidup. Batas atau standar ini ibarat pagar yang melindungi dirimu dari hal-hal yang merusak nilai hidupmu. Contohnya, kamu tidak akan menoleransi siapapun yang memperlakukanmu dengan tidak hormat. Kamu tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting hanya demi terlihat gaul. Dan kamu tidak akan memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, karena kamu tahu itu mustahil. Mari saya kasih contoh nyata. Saya pernah punya teman pria, secara fisik biasa saja, bahkan bisa dibilang sederhana. Tapi dia selalu punya prinsip. Dia tidak pernah membiarkan siapapun, termasuk wanita, berbicara meremehkan dirinya. Kalau ada yang bercanda kelewatan, dia akan menegur dengan tenang tapi tegas. Dan anehnya, bukannya orang-orang menjauhi dia, justru mereka semakin menghormatinya. Termasuk wanita cantik di sekitarnya. Mereka jadi sadar, oh, dia ini bukan orang yang bisa dipermainkan seenaknya. Ketiga, jangan takut kehilangan. Ini salah satu kunci terbesar. Banyak pria gagal terlihat menarik karena mereka terlalu takut kehilangan kesempatan, terlalu takut ditolak, terlalu takut dianggap salah. Padahal, justru keberanian untuk kehilanganlah yang membuatmu terlihat kuat. Wanita kagum pada pria yang bisa berkata, kalau memang tidak cocok, tidak apa-apa. Aku masih punya hidupku sendiri. Analoginya seperti ini,
Bayangkan ada seorang penjual di pasar. Penjual pertama selalu berusaha keras agar setiap pembeli mau membeli dagangannya. Dia menurunkan harga seenaknya, merayu berlebihan, bahkan rela rugi demi pembeli itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pembeli justru meremehkannya, bahkan menawar lebih murah lagi. Sedangkan penjual kedua berbeda. Dia tahu kualitas barangnya bagus, dia tahu nilainya. Jadi dia tidak panik kalau ada pembeli yang menawar terlalu rendah. Dia akan dengan santai berkata, "Kalau cocok silakan, kalau tidak, tidak apa-apa." Apa yang terjadi? Justru pembeli jadi penasaran. Kenapa dia begitu percaya diri ya? Mungkin barangnya memang sebagus itu. Nah, prinsip yang sama berlaku dalam interaksi dengan wanita. Jadi inti awalnya adalah, ketika kamu punya standar diri tinggi, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tidak lagi menjalani hidup hanya demi validasi. Dan dari situlah muncul aura percaya diri yang natural, bukan dibuat-buat. Sekarang coba tanyakan pada dirimu, selama ini, apakah kamu benar-benar hidup dengan standar dirimu sendiri, atau lebih sering hanya mengikuti apa yang orang lain harapkan darimu? Kita sudah membahas bahwa inti dari membuat wanita secantik apapun kagum bukanlah tentang wajah, kekayaan, atau gaya hidup mewah. Intinya ada pada satu prinsip, hidup dengan standar diri yang tinggi, bukan mencari validasi orang lain. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Bagaimana cara melatih diri supaya prinsip ini benar-benar melekat, bukan sekadar teori yang didengar lalu hilang begitu saja? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melatih mental independen. Apa maksudnya? Mental independen berarti kamu bisa berdiri tegak tanpa harus selalu mencari pengakuan dari orang lain. Bayangkan seorang pria yang setiap kali mengambil keputusan, selalu sibuk bertanya, "Kalau aku lakukan ini, nanti orang lain suka atau tidak ya?" Itu adalah mental yang rapuh. Sementara pria dengan mental independen akan berkata, "Apakah ini sesuai dengan nilai hidupku? Apakah ini membuatku berkembang?" Dia lebih mementingkan konsistensi dengan dirinya sendiri ketimbang opini orang lain. Cara melatihnya cukup sederhana, meskipun tidak mudah. Mulailah dari hal kecil sehari-hari. Misalnya, ketika ada tren pakaian terbaru, jangan langsung ikut-ikutan hanya supaya dianggap gaul. Tanyakan pada dirimu, apakah gaya ini benar-benar cocok dengan karaktermu? Kalau tidak, jangan paksakan. Atau contoh lain, saat nongkrong dengan teman, kalau mereka mengajakmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai hidupmu, kamu harus berani menolak dengan tenang. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi percayalah, justru dari situlah orang lain mulai menghormatimu. Langkah kedua adalah konsisten dalam menjaga batas pribadi. Banyak pria yang punya prinsip, tapi mudah goyah hanya karena ingin disukai. Misalnya, dia tahu sebenarnya tidak nyaman diperlakukan seenaknya, tapi karena yang melakukannya adalah wanita cantik, dia diam saja. Padahal, disitulah ujian terbesarnya. Kalau kamu bisa menjaga standar diri bahkan di hadapan wanita yang sangat menarik, maka tanpa sadar kamu sedang menunjukkan nilai dirimu yang sesungguhnya. Wanita sangat sensitif terhadap hal ini. Mereka bisa melihat mana pria yang benar-benar teguh dengan prinsipnya, dan mana yang sekadar pura-pura tegas tapi langsung lemah kalau berhadapan dengan kecantikan. Percayalah, wanita jauh lebih kagum pada pria yang bisa berkata, "tidak" dengan tenang, daripada pria yang selalu berkata, "iya" hanya karena takut kehilangan. Sekarang mari kita bicara tentang keberanian mengambil risiko. Pria dengan standar diri tinggi tidak hidup dalam ketakutan akan penolakan. Justru penolakan dianggap sebagai filter alami untuk menemukan orang-orang yang benar-benar cocok dengan dirinya. Ini adalah mindset yang membedakan pria biasa dengan pria yang disegani. Coba bayangkan percakapan imajiner ini. Ada seorang pria yang sedang ngobrol dengan wanita cantik. Wanita itu iseng berkata, "Kamu kayaknya tipe cowok yang gampang disuruh-suruh deh." Kalau pria itu minder, dia mungkin akan tertawa kaku lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi pria yang teguh dengan prinsip akan dengan santai menjawab, "Kalau yang nyuruh memang punya arah yang jelas, bisa saja. Tapi kalau cuma asal nyuruh, aku biasanya malas menuruti." Jawaban seperti itu bukan hanya menunjukkan kecerdasan, tapi juga kepercayaan diri. Wanita yang mendengarnya otomatis berpikir, dia ini bukan cowok sembarangan. Dia tahu batasnya. Mari kita masuk ke contoh nyata yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Saya pernah bertemu seorang teman lama, sebut saja namanya Andi. Secara penampilan, Andi bukan tipe pria yang kalau lewat langsung bikin orang melirik. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang membuat wanita nyaman dan kagum. Ternyata, rahasianya sederhana. Dia selalu konsisten dengan prinsip hidupnya. Contohnya, Andi selalu punya aturan bahwa dia tidak akan menunda pekerjaan hanya demi bersenang-senang sementara. Jadi, ketika ada teman yang mengajaknya main game padahal ada deadline pekerjaan, dia dengan tegas menolak. Awalnya orang mengira dia kaku, tapi lama-lama orang justru menghargai konsistensinya. Bahkan, wanita yang awalnya tidak terlalu memperhatikannya jadi penasaran. Kok dia beda ya? Kok dia bisa begitu disiplin? Dari situlah rasa kagum itu tumbuh. Hal lain yang perlu kamu latih adalah kemandirian emosional. Banyak pria kehilangan daya tarik hanya karena terlalu reaktif terhadap sikap wanita. Misalnya, kalau wanita itu ramah, dia langsung berbunga-bunga. Kalau wanita itu cuek, dia langsung murung. Itu tanda bahwa emosinya dikendalikan orang lain. Sebaliknya, pria yang mandiri secara emosional tetap tenang, entah diperlakukan dengan manis atau dengan dingin. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada perlakuan orang lain. Dan justru sikap seperti itu membuat wanita kagum, karena mereka merasa berhadapan dengan seseorang yang kuat secara batin. Kalau kamu ingin melatih ini, cobalah teknik sederhana. Setiap kali ada orang yang memperlakukanmu dengan cara tertentu, berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Ambil napas, lalu tanyakan pada dirimu, apakah reaksi ini mencerminkan nilai hidupku, atau hanya sekadar luapan emosi sesaat? Dengan latihan konsisten, kamu akan semakin sulit digoyahkan oleh orang lain, termasuk wanita secantik apapun. Sekarang, mari kita tarik level yang lebih praktikal lagi. Bagaimana menerapkan prinsip ini dalam interaksi sehari-hari dengan wanita? Pertama, jangan pernah menaruh wanita cantik di atas pedestal atau singgasana. Artinya, jangan perlakukan dia seolah-olah lebih berharga dari dirimu hanya karena kecantikannya. Hargai dia sebagai manusia, iya, tapi jangan sampai kamu merasa lebih rendah. Karena begitu kamu menempatkan dia di atas singgasana, kamu otomatis menempatkan dirimu di bawah. Dan percayalah, wanita bisa merasakan itu. Kedua, selalu tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang penuh makna, terlepas dari ada atau tidaknya wanita dalam hidupmu. Wanita lebih tertarik pada pria yang punya misi hidup, yang sibuk mengejar tujuan, daripada pria yang seluruh energinya hanya dipakai untuk mengejar cinta. Itu sebabnya pria dengan standar diri tinggi terlihat lebih menawan, karena dia punya dunia sendiri yang menarik, dan wanita jadi penasaran untuk masuk ke dalam dunianya. Ketiga, jangan takut untuk berbeda pendapat. Banyak pria berusaha keras menyamakan semua opininya dengan wanita yang disukainya, padahal itu justru membosankan. Pria yang berani berkata, "Aku kurang setuju dengan pendapatmu, ini alasannya," lalu menyampaikannya dengan cara yang tenang dan berwibawa, akan jauh lebih menarik. Karena itu menunjukkan bahwa dia punya pikiran sendiri, bukan sekadar pengikut. Bayangkan kalau semua yang kamu katakan selalu, "Aku setuju, aku setuju, aku setuju." Lama-lama wanita merasa seperti berbicara dengan cermin, bukan dengan manusia. Justru perbedaan pendapat yang sehat bisa memicu ketertarikan, selama disampaikan dengan elegan, bukan dengan cara menyerang. Dari semua poin ini, satu benang merahnya jelas. Standar diri tinggi membuatmu tidak lagi mengejar validasi, tapi justru menciptakan magnet alami yang membuat orang lain, termasuk wanita secantik apapun, menjadi kagum denganmu. Kalau di bagian sebelumnya kita bicara tentang bagaimana prinsip hidup dengan standar diri tinggi bisa membuatmu terlihat menarik di hadapan wanita, sekarang mari kita lihat lebih luas. Karena sejujurnya, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam urusan asmara. Prinsip ini juga bisa mengubah kualitas hidupmu di dunia kerja, pertemanan, bahkan bagaimana orang lain menaruh respek padamu secara umum. Mari kita mulai dari dunia kerja. Pernahkah kamu melihat seorang rekan kerja yang biasa saja secara skill, tapi entah kenapa selalu dihormati oleh atasan maupun rekan sejawatnya? Biasanya, orang seperti itu punya satu hal, standar diri yang tinggi. Mereka tidak sembarangan mengerjakan sesuatu, mereka punya disiplin, dan yang terpenting, mereka tidak gampang goyah hanya karena tekanan dari orang lain. Contoh sederhana, ada dua karyawan. Yang pertama, setiap kali atasan bicara, dia selalu, iya, siap,
Meskipun dalam hati tahu perintah itu tidak masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi? Atasan melihat dia hanya sebagai pekerja yang bisa disuruh, bukan seseorang yang punya nilai lebih. Sedangkan karyawan kedua berbeda. Kalau ada perintah yang tidak sesuai, dia berani menyampaikan, "Pak, menurut saya cara ini ada resikonya. Kalau kita lakukan dengan metode lain, hasilnya bisa lebih baik." Dia tetap menghormati, tapi juga menunjukkan keberanian untuk punya pendapat sendiri. Hasilnya, orang seperti ini biasanya lebih dihargai, karena dia membawa nilai. Nah, disinilah prinsip hidup dengan standar diri tinggi bekerja. Sekarang masuk ke lingkaran pertemanan. Kamu mungkin pernah punya teman yang selalu ikut-ikutan. Kalau temannya nongkrong, dia ikut. Kalau temannya bicara hal tertentu, dia setuju. Kalau temannya bercanda kelewatan, dia ikut tertawa meskipun sebenarnya tidak nyaman. Orang seperti ini mudah diterima, tapi seringkali tidak pernah benar-benar dihormati. Bandingkan dengan teman yang tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Misalnya, ketika diajak nongkrong sampai larut malam padahal besok pagi ada pekerjaan penting, dia bisa dengan tenang berkata, "Kalian enjoy saja, aku pulang duluan. Besok aku ada yang harus diselesaikan." Awalnya mungkin teman-teman akan menggoda, "Ah, sok sibuk banget loh." Tapi lama-lama, mereka akan sadar, dia ini serius dengan hidupnya. Dan secara perlahan, respek pun muncul. Hal yang sama juga berlaku di hubungan percintaan. Pria dengan standar diri rendah cenderung mengorbankan dirinya demi wanita. Misalnya, rela menunda semua aktivitas hanya demi menunggu balasan chat. Rela meminjam uang hanya untuk terlihat lebih mampu. Rela menahan pendapat hanya supaya tidak membuat suasana canggung. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita justru kehilangan respek, meskipun awalnya mungkin merasa senang diperhatikan. Sebaliknya, pria dengan standar diri tinggi tidak akan menjadikan wanita sebagai pusat hidupnya. Dia menghargai, iya. Dia memberi perhatian, iya. Tapi hidupnya tidak berhenti hanya karena wanita itu sibuk atau sedang tidak mood. Dia tetap produktif, tetap mengejar misinya, tetap menjaga kualitas dirinya. Dan justru sikap seperti inilah yang membuat wanita merasa kagum. Karena mereka sadar, dia ini tidak hanya butuh aku untuk bahagia. Dia sudah bahagia dengan hidupnya sendiri, dan aku ingin jadi bagian dari itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih standar diri ini supaya konsisten? Mari kita masuk ke latihan praktikal. Latihan pertama, tetapkan prinsip tertulis. Ambil selembar kertas atau catatan di ponselmu. Tuliskan 3-5 hal yang tidak akan kamu toleransi dalam hidup. Misalnya, aku tidak akan menunda pekerjaan penting hanya demi kesenangan sesaat. Aku tidak akan membiarkan orang lain meremehkanku tanpa aku menegur dengan elegan. Aku tidak akan mengorbankan nilai hidupku hanya demi disukai. Prinsip tertulis ini akan jadi kompas yang mengarahkanmu setiap kali ada situasi yang menguji. Latihan kedua, uji keberanianmu dengan berkata, "Tidak." Mulailah dari hal kecil. Misalnya, ketika ada teman yang memintamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak penting, coba katakan, "Tidak," dengan tenang. Atau ketika ada orang yang bercanda kelewatan, jangan hanya tertawa canggung, tapi sampaikan dengan santai, "Itu agak kelewatan, bro." Semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat otot mentalmu untuk menjaga standar diri. Latihan ketiga, kemandirian emosional. Buat dirimu terbiasa tidak bergantung pada reaksi orang lain. Kalau kamu kirim pesan dan tidak langsung dibalas, jangan panik. Gunakan waktumu untuk hal produktif. Kalau ada orang yang cuek, jangan langsung merasa ditolak. Alihkan fokusmu ke hal yang bisa kamu kontrol. Latihan ini sederhana tapi sangat powerful, karena membuatmu tidak lagi menjadi budak dari sikap orang lain. Latihan keempat, miliki misi hidup. Pria yang punya tujuan besar selalu terlihat berbeda. Mereka punya cahaya di matanya, energi di langkahnya, dan daya tarik yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Jadi tanyakan pada dirimu, apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Apakah itu karir, bisnis, karya seni, atau kontribusi sosial? Apapun itu, jalani dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kamu punya misi, wanita akan melihatmu sebagai pria yang sedang membangun sesuatu yang besar.
Dan itu sangat menarik. Mari saya beri analogi sederhana. Bayangkan dua pria yang sama-sama mendekati wanita cantik. Yang pertama tidak punya arah jelas dalam hidup. Dia mungkin bekerja, tapi tanpa semangat. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk menunggu momen bertemu atau chatting dengan wanita itu. Yang kedua berbeda. Dia punya bisnis yang sedang dia kembangkan. Dia punya hobi yang dia tekuni. Dia punya rutinitas yang jelas. Ketika wanita itu datang dalam hidupnya, dia tentu memberi perhatian, tapi hidupnya tetap berjalan dengan penuh energi. Kira-kira, siapa yang akan lebih menarik? Tentu saja yang kedua. Karena wanita akan merasa dia sedang berinteraksi dengan pria yang penuh kehidupan, bukan dengan pria yang menjadikan dia satu-satunya sumber makna. Nah, bagian paling menarik dari prinsip ini adalah efek domino yang akan kamu rasakan. Ketika kamu hidup dengan standar diri tinggi, orang-orang di sekitarmu secara alami akan memperlakukanmu dengan lebih hormat. Kamu tidak perlu memohon respek. Respek itu akan datang sendiri. Kamu tidak perlu berusaha keras membuat wanita kagum. Kekaguman itu akan tumbuh sendiri. Dan yang lebih penting, kamu sendiri akan merasa lebih berharga, lebih percaya diri, dan lebih tenang menghadapi hidup. Jadi, daripada menghabiskan energi untuk mencari trik instan agar wanita terkesan, lebih baik kamu membangun pondasi dirimu sendiri. Karena ketika pondasimu kokoh, semua yang kamu lakukan, cara bicara, cara berjalan, cara berinteraksi, akan otomatis memancarkan kualitas yang menarik.